ada seseorang datang kepada saya dan berkata dia merasa terzalimi atas perbuatan saya. Padahal tidak ada niat sedikit pun atau sengaja menzaliminya. Saya meminta maaf kepadanya, tapi tidak ada jawaban memaafkan ataupun tidak memaafkan. Yang saya dapat caci maki, direndahkan, diremehkan, dan fitnah dari prasangka buruknya. Saya hanya diam, tidak membalas, tetapi mendoakan kebaikan buat dia dan memaafkan segala perlakuannya kepada saya. Pertanyaan ulun, apakah dibolehkan ketika ada yang terzalimi membalas dengan ucapan caci maki, hinaan, merendahkan, dan fitnah? Apakah jika saya memaafkan dia atas perbuatan buruknya kepada saya, maka saya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah seorang yang merasa terzalimi, maka dia boleh untuk membalas kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan yang semisal dengannya. Cuma biasanya jika sudah masuk ke dalam cacian makian itu berlebihan, lebih daripada yang menzaliminya. Lebih daripada yang menzaliminya. Misalkan si fulan menzalimi si fulan. Kemudian si fulan minta maaf. Ternyata dia tidak mau memaafkan, dia malah mencaci maki. Kadang-kadang cacian, makian, hinaan, rendahan dari yang merasa zalim ini lebih parah daripada kezaliman orang yang menzalimi ini. Itu pun kalau dianggap berbuat zalim. Itu pun kalau dianggap berbuat zalim. Maka asal hukumnya dia boleh membalas kezaliman dengan perbuatan buruknya boleh, tetapi kebiasaannya berlebihan. Kebiasaannya berlebihan. Maka yang paling afdal adalah memaafkan. Si fulan merasa dia berbuat zalim, dituduh oleh si fulan berbuat zalim, maka si fulan kemudian dia mau minta maaf, maka si fulan memaafkan. Tapi Ustaz, si fulan ini yang sudah merasa terzalimi tidak mau memaafkan. Kita tetap berbuat baik, kemudian minta maaf, mendoakan kebaikan, beristighfar untuknya. Pada saat itu tinggal nanti di hari kiamat siapa yang lebih berhak merasa terzalimi, si fulan atau si allan. Yang jelas kita berusaha berdamai. Kalau memaafkan atas perbuatan tadi dihina, dicaci, direndahkan, si fulan yang tadi dituduh menzalimi, dia memaafkan perbuatan hinaan, cacian, makian tersebut, maka masuk ke dalam ayat Al-Quran insyaallah ta'ala. Dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain, maka dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi semuanya nanti tidak akan tersisa kecuali akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Wallahu a'lam.